95% polisi itu hutang, kredit sama bank. Jadi tiap bulannya dia terima cuma 300.000. Mana cukup 300.000. Makanya saya minta polisi itu dipilih, di otaknya harus dibuang dulu, didoktrin bahwa kamu itu bukan untuk jadi orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Polri Politik Real. Beberapa waktu akhir ini itu banyak persepsi yang timbul di masyarakat, di publik, mengatakan bahwa polisi itu hidupnya mewah, polisi itu hedon, ya. Bahwa polisi itu orang yang menikmati profesi luar biasa, mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan umumnya polisi hari ini itu kaya-kaya. Tapi apakah benar memang semua polisi itu semuanya hedon? Semua polisi yang pernah dapat jabatan itu kaya-kaya? Kita buktikan. Infonya Anda adalah salah satu yang memperoleh gelar master di bidang komputer di polisi, ya? Satu-satunya. Nah, itu kalau bisa itu dimanfaatkan ilmu itu untuk membangun kepolisian di negeri ini yang beribu-ribu pulau, ya. Di era digital sekarang. Itu kan harus membutuhkan teknologi biar cepat, ya kan? Karena orang jarak jauh-jauh. Misalnya di Maluku, di NTT, misalnya, itu kan kepulauan-kepulauan rata-rata di Kepri, misalnya, Bangka Belitung. Itu kalau tidak menggunakan teknologi kan nggak mungkin orang dari satu desa yang harus pakai transportasi laut atau masih sungai. Itu kan teknologi. Kenapa nggak misalnya mengembangkan teknologi quick response itu tidak hanya di Jakarta, tapi mungkin di daerah. Iya, saya dapat penghargaan dari Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Mereka ngecek ke Mabes, mungkin ke TNI juga, ya. Siapa yang bergerak master komputer? Karena mereka kan Ikatan Ahli Informatika. Rupanya mereka menjadikan saya anggota kehormatan. Saya memang dosen juga, dosen IT. Jadi, tapi bukan di polisi, ya, di luar. Di universitas swasta, yang bukan di bawah polisi. Kalau bilang kenapa polisi nggak gunakan saya, tanya polisi langsung, jangan tanya saya. Dan saya dikasih penghargaan sebagai yang pertama dan satu-satunya di Indonesia sampai saat ini, ya. Itu penghargaan itu tahun lalu. Sampai saat ini jenderal atau Pati Polri, ya, perwira tinggi Polri yang bergelar master komputer. Itu di Indonesia, versi mereka saya. Waktu itu saya bikin acara, terus saya orasi ilmiah bahwa polisi itu harus apa yang dibilang Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, kita harus memanfaatkan digital untuk pelayanan. Jadi saya mengusulkan kita memanfaatkan artificial intelligence sama robot, machine learning, untuk melayani masyarakat, gitu.
Mungkin nggak? Sangat mungkin. Iya kan, sangat mungkin. Kenapa? Karena kan saya udah keliling dunia. Saya bisa lihat banyak polisi-polisi di negara maju ya. Memakai artificial intelligence, machine learning, sama robot untuk membantu Polri. Membantu polisi, tugas polisi. Makanya saya cenderung pemolisian digital policing, digital policing. Kemarin kan ada democratic policing, Pak Tito itu kan. Terus sebelumnya itu yang FKPM itu namanya community policing. Saya cenderung kita digital policing supaya nanti jadi smart policing. Ya smart policing. Nah ini kalau enggak, nah itu smart policing itu di bidang pelayanan apa ya bisa mungkin kita terapkan digitalisasi? Apakah SIM ataukah bikin LP ya? Atau seperti apa? Kalau hari ini kan misalnya soal lalu lintas itu udah pakai CCTV misalnya, ya. Tapi kalau kita lihat kan penggunaan pemantauan kecepatan di jalan tol itu CCTV nggak efektif. Ya orang kalau di Singapura itu kalau kita ngebut dari 80 km per jam ada tulisannya itu kan pasti ditilang di depan atau yang zigzag. Tapi kita tidak lihat hari ini di jalan tol itu orang yang melebihi kecepatan misalnya di stop ya oleh polisi di ujung kan nggak ada. Ya kemudian hari ini pun saya lihat di jalan-jalan masih ada penilaian itu di bidang polantas. Mungkin di bidang lain hal apa yang bisa kita tingkatkan digitalisasi sehingga ada kepastian bahwa masyarakat itu dilayani tanpa harus ketemu orangnya. Misalnya gini, saya sebagai pengacara misalnya mendampingi klien untuk melaporkan sebuah perkara tidak pidana. Itu kan kita harus ke SKPT dulu nih. Berdebat dulu di situ apakah ini unsurnya masuk atau tidak. Kalau kemudian oh iya ini masuk, baru kemudian itu diterima laporannya. Kalau enggak itu ditolak, padahal kita merasa bahwa ini ada unsurnya. Harusnya kan perdebatan itu tidak perlu. Ya kan? Orang lapor ya diterimanya dulu bahwa ini akan bisa ditingkatkan, dibikinkan LP-nya atau tidak, itu kan nanti. Dan pengacara disuruh berdebat dulu dengan mohon maaf nih, petugas yang belum tentu mengerti semuanya juga. Kira-kira gimana itu? Yang di bidang apa, Pak? Jadi lalu lintas dulu ya. Saya waktu Kasal Lantas itu, ini busway ini, makanya saya suka naik busway. Belum ada busway. Belum. Kemudian dibangun busway itu saya salah satu, kalau mau ditulis di sejarah, salah satunya saya ada andil membangun busway Jakarta ini. Andilnya apa? Di zaman Bang Yos. Andilnya apa? Zaman Bang Yos, Pak Sutioso kan. Andilnya ya ke Bogota itu kan mereka berangkat. Mereka studi banding, pulang mereka diskusi. Ya kan, nggak mungkin tiap hari Kadit Lantas diskusi, banyak tugasnya. Dia nyuruh saya berita atau Kapolres suruh diskusi, banyak tugas. Sesuai ke yang punya kerja lah, lalu lintas kan. Saya Kasal Lantas, saya jadi timnya. Untuk bangun itu kan harusnya setiap bus liwat terbuka otomatis. Nggak kayak sekarang dijaga. Dijaga Indonesia itu kan nggak digital. Iya. Kayak jalan tol lah. Begitu ada bis dekat terbuka. Keluar tutup lagi. Nggak akan ada orang masuk terobos. Nah kenapa nggak itu diterapkan? Ya nggak tahu saya juga, makanya ini saya cerita. Jadi studi bandingnya saya mengusulkan seperti itu. Begitu, Karena kan orang IT saya bilang udah seperti itu. Dan bisa kalau dilakukan? Sangat bisa dong. Tadi Bapak bilang tol aja bisa, masa kita nggak bisa? Apa bedanya? Ya kan? Pasti bisa kan? Jadi di tiap busway itu ya dikasih ada sensor. Jadi kalau hanya dia yang bisa membuka itu palang itu kan. Tapi itu nggak dilakukan, entah kenapa kan, ya kan. Makanya itu salah satunya, busway itu saya contoh. Nah tapi memang CCTV yang ada di Jakarta Pusat itu
Yang itu cikal bakalnya saya yang masang, kami yang masang. Polisi sama Dishub yang dulu itu masang, kita yang masang. Ya kan. Terus kita akhirnya bangun TMC, Traffic Management Center. Ada di Polda Metro itu TMC. Iya, RTMC itu saya yang ngusulkan. Ya kan? Memang waktu saya ngusulkan nggak ada tertulis. Cuman waktu angkat tangan ini harus ada ini. Buat apa? Ya itu CCTV buat apa dipasang kalau nggak ada yang memonitor? Iya, betul. Ya. Saya tahu kenapa, karena saya sekolah di luar negeri kan. Jadi studi banding saya kan. Akhirnya bangun TMC. Cuman kesini-sini saya nggak dilibatkan. Bapak harus tahu. Namanya data mining. Setiap CCTV itu menjadi data. Informasi jadi data. Baik kan? kecelakaan Jadi data. Betul kan? Ada tidak pidana di jalan lah pokoknya. Terpantau di Saya pasti kalau data mining itu jalan, saya tahu Bapak dari rumah lewat mana aja saya tahu. Itu data penting. Ya kan? Dan itu berbahaya buat Bapak kan? Benar. Kalau jatuh ke tangan orang jahat. Betul kan? Ya, kepantau semua perjalanan Oh hari. iya. Makanya saya nggak pernah jalan itu terus. Pasti gue ganti saya. Itu intelijen juga tuh. Ya kan? Data mining. Apa yang bisa kita dapat di TMC, Traffic Management Center? Manajemen. Kita manage data itu. Nah ini orang Indonesia ini sama data itu kayaknya nganggap remeh. Nggak penting. Padahal saya diajarin di Amerika itu namanya Comstat, komputer statistik. Dari situ Pak, seorang kepala kepolisian jadi major. Major jadi wali kota. Setelah itu jadi apa? Jadi gubernur dia. Karena menguasai data tadi. Karena Comstat itu. Ya. Ya kan? Nah, Comstat itu jadi kita tahu. Umpamanya nih Pak, sering kejadian di tempat ini. Artinya harus menjadi polisi hasar. Ya kan? Ini harus diawasi sama polisi supaya nggak kejadian terus. Di zona itu. Di zona itu. Caranya gimana ya? Dipatroli dan dijaga. Ya kan? Taruh. Kalau memang mau nangkep penjahatnya, intel harus di situ dengan baju preman. Tinggal dia ciduk. Ya kan? Pasang CCTV kan masuk ke monitoring. Ya kan? Face recognition ya. Kita bisa tahu. Udah itu membantu sekali. Karena sudah didesain by system. Iya. Jadi si kepala polisi itu nempatin polisinya tepat gitu. Ini dia tempatin di tempat sepi-sepi. Ya kan? Buat apa dia berdiri di tempat sepi? Karena apa? Karena dia nggak punya data mining itu. Manajemen datanya nggak ada data manajemennya. Jadi kebijakan itu harus by data. Kan itu iya dong. Information. Siapa yang menguasai information dia akan berhasil kan? Itulah. Nah ini kalau kata Alvin Toffler itu siapa yang menguasai informasi itu yang akan jadi pemimpin. Pasti. Dan itu, waduh, kalau Traffic Management Center itu keserahin ke saya, waduh, saya Bapak jalan kemana saya akan tahu. Bisa monitor. Pertanyaannya Bang, kenapa itu tidak diterapkan di Indonesia? Tahu, tanya aja. Karena orang nggak mengerti. Gini Pak, orang ngurusin data, ngurusin komputer itu nggak populer. Kayaknya kalau ditanya lulusan Akpol yang baru lulus, kamu mau jadi apa? Fungsi apa kamu? Termasuk yang bintar-bintara. Mereka akan jawab, saya serse. Kenapa? Gagah nangkep orang, nahan orang. Aduh, salah betul. Nah, akan ada yang bilang mau jadi bimas atau di TI, akan ada. Mindset. Iya, mereka pasti laserin. Tahu laserin? Apa itu? Lalu lintas.
serse, dan intel. Oh. Gitu. Tiga itu. Iya. Dilaserin. Dilaserin. Oh. Nah, saya cuma dila aja, nggak serin nggak. Iya. Dan la pun saya nggak boleh lagi masuk di la. Oh, itu. Nggak boleh masuk di la. Kenapa, Bang? Suatu saat saya ngusulin supaya polisi ini keluar. Supaya lalu lintas ini dikeluarkan dari polisi. Oh. Iya, kenapa? Saya pikir udahlah. Gara-gara itulah citra Polri itu selalu jadi buruk. Iya. Karena kita nggak bisa pegang polisi di lapangan. Iya, iya. Nah, mereka sampai detik ini ya, Iya. mereka masih pungli. Iya. Ya nggak ngerti lah. Ya. Padahal udah dikasih renumerasi Iya. tinggi, Iya. ya kan? Mereka masih pungli. Ya. Ambil itu umpamanya. Itu kan pendidikan. Iya. Coba dia nggak dikasih kewenangan di lalu lintas, jadi dia nggak bisa tangkap dong, Iya. ya kan? Terus solusinya apa? Iya. Ya kan solusinya saya bilang bikin badan transportasi nasional. Iya. Bapak pasti bilang, oh, itu kayak di luar negeri. Iya, saya nggak tahunya waktu saya sekolah itu kan. Karena di luar negeri itu tidak di bawah polisi, tapi di bawah sebuah badan. Betul. Iya. Jadi mau bikin SIM kerasin aja, harus bener-bener, Iya. ya kan? Nah, di badan itu harus ada polisi juga memang. Iya. Iya. Ya kan? Kayak BNN lah. Iya. Nah, BNN kayak BNPT sebagainya. waktu saya usulkan belum ada BNN, belum ada KPK, belum. Iya, iya, iya. Ini waktu saya mengusulkan itu kan, Iya. saya bilang keluarin. Jadi kita nggak usah ada lalu lintas Polri, nggak apa-apa. Padahal saya orang lalu lintas, Iya, iya. ya kan? Ya, tapi kan nggak terjadi kan seperti itu. Itu visinya terlalu jauh pada saat itu atau gimana sih sebenarnya, Pak? Itu tahun berapa saya usulin? 20 tahun lalu. Akhirnya dicap sebagai pengkhianat Direktorat Lalu Lintas Polri. Nggak tahu ya. Iya. Ini ada sedikit yang menarik sebenarnya, bukan sedikit sudah ini 5 tahun jadi bintang 1 dengan kompetensi yang beliau miliki, dengan kontribusi dalam perjalanan karir beliau yang mereka ke Polri gitu. Tapi tampaknya Bang, sampai di titik ini seolah-olah diabaikan. Itu diabaikan karena melawan arus atau apa sih Bang? Saya juga nggak tahu. Atau karena nggak bisa nyetor. Saya Kan orang mau jadi Kapolda, Benar. isunya ya, Iya. Nggak, pasti. Itu mungkin oknum-oknum yang melakukan atau bohirnya yang melakukan. Misalnya saya mau jadikan Anda jadi Kapolda, maka Anda diam, saya yang ngelobi atasannya atau ngelobi orang-orang penting di negeri ini untuk meletakkan misalnya si A menjadi Kapolda. Tentu itu tidak gratis. Ataukah memang Anda sponsor yang nggak ada atau memang Tidak nyaman di mata bohir dan tidak nyaman di mata teman-teman atau Iya, gimana Pak? Itu. Atau karena misalnya kalau Pak Yehu suatu saat diberikan amanah menjadi Kapolda misalnya, Iya. ya, tanpa ada orang yang tanda petik memodali ya, cukong yang memodali. Itu apakah Anda akan menjadi tetap seperti ini? Ya. Ataukah kemudian tetap seperti ini? Misalnya gini, kalau Kapolda nggak juga harus naik bis juga, Iya, kan gitu. iya. Ada kendaraan dinas dan sebagainya. Ada Tapi SOP-nya, paling Pak. tidak Anda punya prinsip dan idealisme di bidang kepolisian masih seperti ini. yang pertama bukannya saya takut ya. Ya, Saya percaya Kapolda yang sekarang itu adalah perwira-perwira tinggi yang hebat-hebat. Oh ya. The best. Iya. Ya, Yang memang dipilih. Ya. Mungkin lebih hebat daripada saya. Tapi kalau di bidang komputer mereka di bawah saya jauh dong. Ya, Karena saya satu-satunya. tapi gini, Iya kan? situasi hari ini itu kan ada peristiwa kemarin ini ya, ada penembakan polisi dengan polisi, kemudian si Najwa mengatakan bahwa tidak usah takut dengan polisi. Ya, Najwa ngomong bahwa polisi hedon, dari mana pakai baju, terus cincin dan sebagainya, tidak mengatakan oknum. Hampir semua polisi dicap seperti itu. Nah, tentu kita inginkan bahwa atau kita ingin menyampaikan di podcast ini bahwa stigma atau persepsi negatif itu
jangan diberikan kepada polisi, ya, karena ponakan saya ada yang polisi perwira juga, saudara-saudara saya banyak yang polisi, tidak gitu-gitu juga, gitu ya. Artinya kalau ada 437.000 polisi, mungkin yang hidupnya stylenya lifestyle-nya hedon, mungkin nggak lebih dari 100.000, paling 100.000 lah ya. Masih banyak polisi yang di daerah yang kesulitan ya dalam menghadapi atau melaksanakan tugas di kepulauan, ya pada mana naik rakit, atau polisi-polisi yang masih menyatu dengan masyarakat. Nah, menurut Pak Yehu hari ini, apakah benar stigma bahwa juga kita tidak menutup mata bahwa ada memang polisi yang begitu, ya, polisi yang membackup judi online misalnya, oknum bukan polisi, ada polisi yang menjadi bagian dari siklus mafia di negeri ini, ada ya. Sebenarnya kalau hedon itu tidak hanya di polisi, dimanapun itu ada kok. Orang-orang di sekitar kekuasaan banyak yang hedon, orang yang jadi gubernur hedon banyak, yang jadi bupati hedon lebih banyak lagi. Ini bukan karena polisinya menurut saya, karena memang itu terkait dengan karakter dan pilihan-pilihan hidup seseorang. Menurut Pak Yehu yang hari ini bintang 1 udah 5 tahun ya, punya kapasitas dan punya pengalaman panjang di kepolisian. Tidak juga kaleng-kaleng juga. Ya, pernah jadi Kapolres, pernah jadi Wakapolres, Kasat Lantas Metro, satu-satunya master IT, satu-satunya master IT, pernah di Kompolnas, ya, kepala sekretariat Kompolnas, pernah pendidikan Jepang di Amerika dan sebagainya. Menurut saya sih bintang 1 juga nggak jelek-jelek amat, artinya perjalanannya cukup panjang, ya. Nah itu kemudian apakah memang hari ini hampir semua polisi itu hedon, atau kalau bintang 1 aja naik bis, naik MRT, mungkin yang enggak bintang 1 lebih banyak lagi. Nah, pendapat Anda gimana nih Pak Yehu dengan persepsi negatif ini? Itu kan oknum ya. Ya. Jadi nggak boleh mengeneralisasi semua. Saya pun pasti tersinggung dan sedih kalau saya dianggap hedon, ya kan? Atau hidup kayak kaya tadi kan udah saya ceritain. Jadi saya udah beberapa kali masuk ke markasnya ICIC, KPK-nya luar negeri, KPK-nya Hong Kong, itu terkenal, ya kan? Gimana? Karena dia termasuk KPK yang berhasil di dunia itu. Berhasil di dunia dan bersih. Dan saya tahu, saya berapa kali ke sana. Akibat saya sering itu, waktu saya di Kasat Kompolnas, saya diundang untuk itu tahun 2019 kayaknya, atau 2018 diundang ke Bangkok. Bergabunglah saya dengan, rupanya di PBB ini ada yang ngurusin soal korupsi itu. Bergabung dengan negara Asia Pasifik untuk bikin conference lah. Jadi saya kaget. Rupanya bukan di Indonesia aja yang suka pungli itu. Sampai negara se-ASEAN Tenggara dan Pasifik dia pungli juga. Menghadapi oknum polisi yang pungli juga. Pungli juga, oknum-oknum itu. Di Polantas juga. Di hedon juga. Bukan di mana-mana. Memang kebanyakan di lalu lintas. Makanya mereka menggunakan body kamera itu. Kamera yang ditempel di sini. Jadi itu wajib. Jadi harus hidup itu supaya membuktikan dia tidak direkam dan dimonitor di comment center. Mereka itu. Jadi saya terkejut juga, negara yang maju aja ada. Jadi ini masalah polisinya, oknumnya ya, karakternya. Makanya saya minta polisi itu dipilih, di otaknya harus dibuang dulu, didoktrin bahwa kamu itu bukan untuk jadi orang kaya, ya kan? Bahwa polisi itu hidupmu itu tidak menderita, ya kan? Tapi juga tidak boleh
berlebihan. Kita harus menjadi teladan dan contoh dimanapun berada bahwa hidup kita itu sederhana. Ya, Selama jadi polisi, ya, setelah jadi polisi terserah kamu lah. ya, Jadi artinya kita nggak boleh jadi pengusaha juga nggak boleh. ya, ya, Cari uang berlebihan nggak boleh. Ya. Apa yang kita dapat dari negara itulah kita cukup. Bapak tahu nggak? ya, 95% ya, polisi itu hutang, kredit sama bank. Jadi tiap bulannya, ini pengalaman saya, ya. dia terima cuma 300.000. Mana cukup 300.000 Itu polisi di level di level bawah. bawah, setingkat Mungkin Barada, Bintaran, gitu. Bintar, sampai Pama juga Rata-rata ada. lah. Pama juga ada. Wah, itu. Ada. Ibda, Kapten, itu, Ibda itu ada. AKP itu. Ada KP, AKP, Ibda itu sampai ke bawah. Ya, ya, Mungkin ada. Kompol juga mungkin ada. ya, Dengan alasan dia mau usaha, ya, dengan alasan dia. Akhirnya kan 300.000 mana cukup. ya, ya, Cari. Nah di sini waktu saya Kapolres, saya nggak mau tanda tangan. Kan itu perlu tanda tangan dari pimpinan. pimpinan, ya, Selama saya di Kapolres saya nggak tanda tangan. Ya. Tidak boleh kamu berhutang. Kenapa? Ya setelah kamu terima dikit, terima utuh ya, dulu. Ya terserah kamu mengutang, nggak pakai tanda tangan saya terserah. Tapi saya harap kalian jangan ngutang. Makanya saya seumur Kapolres tidak pernah memotong 1 rupiah pun hak anggota. Tapi kan berutang kan biasa Pak Heru. Negara aja berutang. Negara berhutang kan untuk Ya. diputar. Iya, iya. Polisi memutar apa dia? Iya. Itu ngutang itu disebabkan oleh gaya hidup kah atau memang kurang? Gaya hidup salah satunya memang. Salah satunya gaya hidup. Kalau kurang saya pikir enggak lah ya. Ya, 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 Ya kalau makanya saya bilang kamu waktu Kapolsek saya ajak mereka bercocok tanam. ya, Polisi Bakobong namanya. Program saya. Makanya saya minta polisi itu dipilih, di otaknya harus dibuang dulu, didoktrin bahwa kamu itu bukan untuk jadi orang kaya, ya, ya kan? ya, Bahwa polisi itu hidupmu itu tidak menderita, ya, ya kan? Tapi juga tidak boleh berlebihan. Kita harus menjadi teladan dan contoh dimanapun berada bahwa hidup kita itu sederhana. Ya, Selama jadi polisi, ya, setelah jadi polisi terserah kamu lah. ya, Jadi artinya kita nggak boleh jadi pengusaha juga nggak boleh. ya, ya, Cari uang berlebihan nggak boleh. Ya. Apa yang kita dapat dari negara itulah kita cukup. Bapak tahu nggak? ya, 95% ya, polisi itu hutang, kredit sama bank. Jadi tiap bulannya, ini pengalaman saya, ya. dia terima cuma 300.000. Mana cukup 300.000 Itu polisi di level di level bawah. bawah, setingkat Mungkin Barada, Bintaran, gitu. Bintar, sampai Pama juga Rata-rata ada. lah. Pama juga ada. Wah, itu. Ada. Ibda, Kapten, itu, Ibda itu ada. AKP itu. Ada KP, AKP, Ibda itu sampai ke bawah. Ya, ya, Mungkin ada. Kompol juga mungkin ada. ya, Dengan alasan dia mau usaha, ya, dengan alasan dia. Akhirnya kan 300.000 mana cukup. ya, ya, Cari. Nah di sini waktu saya Kapolres, saya nggak mau tanda tangan. Kan itu perlu tanda tangan dari pimpinan. pimpinan, ya, Selama saya di Kapolres saya nggak tanda tangan. Ya. Tidak boleh kamu berhutang. Kenapa? Ya setelah kamu terima dikit, terima utuh ya, dulu. Ya terserah kamu mengutang, nggak pakai tanda tangan saya terserah. Tapi saya harap kalian jangan ngutang. Makanya saya seumur Kapolres tidak pernah memotong
Rp1 pun hak anggota. Tapi kan berutang kan biasa Pak Yehu. Negara aja berutang. Negara berutang kan untuk Ya. diputar. Iya, iya. Polisi mau mutar apa Iya, dia? iya, iya, iya. Ya kan? Itu ngutang itu disebabkan oleh gaya hidup kah atau memang kurang? Gaya hidup salah satunya memang. Salah satunya gaya hidup. Kalau kurang saya pikir enggak lah ya. Iya, iya, iya. Ya kalau makanya saya bilang kamu waktu Kapolsek saya ajak mereka bercocok tanam. Iya. Polisi Bakobong namanya. Program saya polisi Bakobong, Bakobong itu apa? berkebun. Oh, berkebun. Itu bahasa mana Bakobong? Ya, bahasa Minahasa. Oh, Minahasa. Berkebun lah mereka. Ya. Jadi hasilnya, jadi gini lahan tidur kan banyak tuh di masyarakat. Ya. Masyarakat tidak manfaatkan. Bilang sama masyarakat, saya ini berkebun, kamu nanti dapat berapa persen? 30% lah dari hasil ini. Jadi 70%. Ya. Ya itu kalau akhirnya mereka dari situ nggak pernah lagi ngutang ke itu Ya. ke bank. Dan saya pikir bukannya di ini aja ya, di Minahasanya hampir semua berutang. Ya, ya. Oke. Ya kan? Oke. Abang Dah, ini kan berkaitan dengan kebersahajaan, kesederhanaan dan sebagainya. Sementara dari tadi kita dengarkan bahwa dari rekam jejaknya, beliau ini pernah menempati posisi-posisi penting, gitu Ya. Bang Dah. Pernah nggak disogok? Ya, Abang pernah nggak disogok sama bohir-bohir, gitu? Iya, ya dijadi. pastilah. Nah, gimana sikap Abang waktu itu? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bang. Di mana dan siapa yang menyogok itu? Nggak boleh. Ya, ngasih tahu. Oke, identitasnya kita intinya ceritanya gimana, Bang? Kisahnya gimana, Bang? Saya pasti terima uang-uang yang nggak benar juga, ya kan? Ya. Waktu awal-awal kan saya jadi polisi kaget-kaget juga, ya kan? Diajarin sama kopral-kopral itu. Ya. Sebelum itu kan kita magang dulu jadi polisi. Ya. Jadi kita ini programnya 31. 3 tahun lulus, 1 tahun magang. Udah jadi polisi tapi ya. 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 Saya di daerah Sukabumi lucu nih. Ibda itu, Bang ya? Ibda. Oke. Ya. Saya diajak patroli sama kopral itu. Tiba-tiba dia bilang mogok mobilnya. Dulu kan kijang kotak tuh kan. Ya. Mobil patroli itu. Ya. Ya. Dia bilang, Bapak tunggu sini aja. Dia buka kap mobil. Dia kotak-katik. Rupanya, kan saya baru jadi polisi nih ya. Iya. Rupanya itu kan Modus. modus. Iya, iya, iya. Jam itu mungkin lagi rame-ramenya truk lewat. Iya. Pada berhenti truk. Kan duduk nih saya Iya. di depan apa tuh? Dashboard. Iya. Dashboardnya kan masuk ke dalam tuh. Iya. Ya kan? Kayak kotak gitu. Jadi orang naruh uang situ. Saya bilang apa ini? Iya, iya. Udah buat rokok Pak, begitu. Terus, wah saya bilang kopral ini ngajak. Saya baru sadar ini nggak bener nih. Pak, setelah saya marah baru hidup tekan mobilnya. Waduh, saya bilang mogok nih rupanya. Ya kan? Setelah itu saya nggak mau lagi kan. Iya, iya. Ya kan? Tapi memang polisi itu berdekatan dengan namanya penyuapan itu. Iya, iya. Orang ngasih itu. Ya saya pindah ke Kalimantan juga begitu. Iya. Ya kan saya dikasih ini. Padahal banyak saya tolak juga karena saya pikir nggak perlu lah saya untuk berlebihan. Iya, Ya kan? iya. Ya perjalanan hidup saya pernah sampai ya kita kan detik ini nggak punya jabatan, nggak punya apa juga udah biasa jadinya. Iya, iya. Ya kan menghadapi itu gitu. Iya. Ya kita banyak hal yang bisa kita perbuat sebenarnya jadi polisi itu. Ya daripada kita meres rakyat atau kita pungli atau kita makan suap. Menurut saya ya masih banyak hal yang bisa diperbuat sama kita dan itu halal, nggak merugikan siapa-siapa gitu. Iya, iya. Ya saya pikir gitu jadi polisi. gini, gitu. Dari pengalaman jadi polisi sekian tahun ini, menurut Pak Yehu, wajah polisi masa depan Indonesia itu harusnya seperti apa?
Kan gitu nih ya. Banding hari ini misalnya gini. Tingkat pelayanan misalnya harus dipercepat ya. Kemudian harusnya masyarakat lebih tertib ya kan. Baik di sisi di jalanan, lantas, mungkin di pelayanan lain-lain. Tidak ada lagi stigma bahwa hilang kambing lapor hilang sapi ya. Kemudian kalau tidak dikasih sesuatu maka perkara kita nggak jalan. Itu masih terjadi hari ini ya. Nah, makanya ada kesan bahwa keadilan itu tidak untuk orang yang tidak punya duit, tapi untuk orang-orang kaya. Kalau orang kaya atau orang terkenal yang melaporkan, itu cepat terjadi. Nah, itu harusnya kalau kita lihat misalnya di Hong Kong atau di Singapura ya, itu kan tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Semua dilayani, lu mau miskin, lu mau kaya, lu mau lapor, diterima. Ya. Nanti akan diteliti apakah perkara ini memang memenuhi unsur atau tidak. Ya. Kemudian di jalanan semua juga berimbang. Lewat ngebut semua stop, turun, periksa. Ya. Jadi ketika hukum itu ditegakkan, maka ketertiban itu otomatis jalan. Kan? Orang Indonesia kalau di Indonesia nggak tertib, tapi kalau di Singapura tertib. Antri, ya. Kemudian takut kalau nggak pakai seat belt, misalnya. Walaupun polisinya nggak ada. Tapi takut dengan denda karena pasti kesadarannya dengan denda. Kalau kita kan masih bisa di lobi, jadi itu cenderung meremehkan. Genap ganjil pun terabas aja 100.000 aja lepas. Itu kan membuat orang jadi tidak patuh. Nah, gitu loh. Walaupun sebenarnya sejak semua salah polisi, tapi budaya kita yang masyarakat yang memancing polisi untuk menerima kan itu nih. Harusnya dua-dua pihak. Nah, wajah polisi masa depan yang kita inginkan di Indonesia ini menurut Pak Yehu yang hari ini jabatannya bintang 1 ya sudah pengalaman di beberapa tempat termasuk di IT, itu jalan keluarnya seperti apa sehingga nanti pelan-pelan persepsi itu menjadi positif. Artinya gini, orang akan sangat membutuhkan polisi, itu sebuah polisi yang baik. Karena gini, ada Gio mengatakan bahwa sebuah negara dan bangsa itu akan baik ketika polisinya baik. Gitu loh. Karena semua itu tertib orang jadinya. Kalau polisi yang nggak baik, pasti bangsanya nggak baik. Nggak tertib, barbar, nggak antri, macam-macam. Nah itu menurut Pak Yehu gimana gambaran masa depan? Polisi itu produk masyarakat. Ya kan? Dari masyarakat masalahnya dia kan? Jadi yang pertama itu masyarakat itu dia harus sadar bahwa dia nyuap polisi itu adalah memberi gratifikasi itu ada suatu kejahatan, dosa lah, ya kan. Jadi dia harus ngajarin ke polisi pun nggak boleh, polisi jangan dikasih apapun. Repot. Nanti perkara nggak jalan kalau. Nanti perkara nggak jalan, nggak bisa. Makanya saya kembali lagi back to IT itu, kembali ke IT. Seperti Bapak tadi, saya pengen yang menerima laporan itu robot. Ya kan? Saya lagi susun disertasi. S3 saya tentang pelayanan dengan memanfaatkan artificial intelligence. Itu pasti bisa, dan itu ketika masyarakat datang, ya kan, tinggal taruh KTP-nya, udah otomatis diserap keluar semua. Kerjasama lah dengan Dukcapil kan. Udah datanya semua lengkap. Ya kan? Terus dia bisa ditanya, ini kita ngobrol sama Google, sama Siri, bisa. Ya kan? Bicara mereka saja direkam. Bisa, mereka ngerti. Kalau kita tanya, saya ada di mana? Langsung keluar tuh. Dia jawab, Bapak dari sini. Nah itu pasti bisa kita bikin itu. Apa? Kan si Adi demen tunjuk aja. Siapa, dengan apa, di mana kejadiannya, bila mana, kapan, dengan mengapa dan lain sebagainya. Itu terpenuhi, ya kan? Si artificial intelligence, si komputer ini, machine learning ini juga dia bisa bilang, oh masuk nih asal unsur-unsur ini. Bisa.
Tanpa harus banyak menganalisa dan sebagainya. Nggak perlu diwawancara, nggak perlu. Dia analisa, dia sambungin ke KUHP kita dan peraturan perundang-undangan yang udah ada di otak si robot ini. Dia akan bilang, oh berarti Bapak itu kena penjahatnya undang-undang ini. Gitu kan. Peraturannya ini, KUHP-nya ini. Jadi dari situ otomatis masuk. Nah ini semuanya budayanya harus dirubah. Budaya penyidiknya, orang serse, Termasuk pemimpinnya dong. pemimpin penting dirubah. Benar. Semuanya. Jadi dikasih alert, warning. Kan ada aturannya. Udah ada peraturan Kapolri Ya. bahwa penyelidikan berapa lama, penyidikan berapa lama, penahanan semua udah ada. Kalau lewat itu bunyi dong dia, sampai ke supervisor. Nah ini supervisornya banyak nggak jalan. Apa first line supervisor? Perwira pertamanya banyak yang nggak jalan. Kalau di bank Bapak, ke bank mana ya? Nyetor aja, kasih first line supervisor pasti minta tanda tangan. Tanda tangan apa dia? Ini nggak pernah jalan. Tidak jalan karena kompetensi kah? Karena nggak ngerti ya aturannya. Mungkin karena sistemnya nggak ngerti dibikin. Nanti abis first line supervisornya jalan, middle-nya, ke middle-nya, manajernya, dia harus jalan juga dong, pamen itu, ya kan? Dia harus cek betul. Fungsi kontrol yang saya lihat hilang. Bapak saya bisa lihatkan ya, kalau umpamanya simpangan-simpangan itu yang perlu ada polisi berdiri di situ. Saya dulu kasar lantas nggak pernah saya nggak pernah saya di kantor gitu. Pasti saya di lapangan. Saya nggak pernah duduk di kantor main game. Atau telepon-telepon, sekarang main media sosial, nggak pernah saya. Saya pasti ada di lapangan bersama anggota saya. Kalau nggak hilang anggota juga. Nah si first line supervisornya ini yang harus penting. Ya itu gini, sistem yang kayak gini itu di Amerika itu diterapkan sehingga menjadi perbedaan dengan polisi Indonesia misalnya. Apa bedanya polisi Indonesia sama polisi Amerika dalam segi pelayanan? Oh pelayanan? Ya, yang Pak Yehu tahu. Yang harusnya kita mengikuti pola di Amerika misalnya. Atau pola di Hong Kong atau di Singapura. Apakah semua mereka sudah computerized gitu? Enggak. Mereka pasti udah komputer. Tapi sistem mereka kan beda, Amerika sama kita. Hukumnya juga beda. Ya kan? Jadi mereka juga ada sheriff, kita nggak ada, ya banyak. Tapi kalau mereka juga dalam hal melayani kayak di Jepang ya, saya tanya apa ya kejadian sering, cuman tabrakan antara sepeda dengan sepeda, karena mereka itu udah computerized juga, dan mereka CCTV kan jutaan, dan mereka jarang melakukan hal-hal kejahatan itu, karena mereka udah maju. Nggak tahu ya kalau Amerika sekarang nih. Kalau zaman saya itu saya waktu sekolah di sana jarang kejadian itu, sangat jarang. Ya, jadi wajah polisi masa depan Indonesia itu adalah pelayanannya harus prima dengan komandan turun di lapangan, sesuatu yang harus dikomputerize gitu. Betul. Sehingga lebih modern kelihatannya. Sekarang sangat gampang, Pak. Zaman dulu saya jadi kasar lantas. Di patung itu kan patung kuda atau Pak? Terus Tugu Tani. Itu pasti ada polisi tuh. Ya kan? Saya ngeceknya gimana? Saya kan harus ngecek karena Tugu Tani itu nggak boleh ditinggalin. Ya kalau ditinggalin kacau itu. Ya kan? Gimana cara ngeceknya saya? Pakai HT.
Ya, kami sudah di Tugu Tani, unit ini, Ya. kan nggak kelihatan. Benar. Ya. Jangan Bapak bayangin sekarang ya. 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 Itu 20 tahun lalu kan, Ya. nggak kelihatan, HT itu nggak ada kelihatan. Ya. Sekarang ada HT yang kelihatan ada, ya kan? Bagaimana caranya? Saya sebagai pimpinan harus otak, Ya. karena saya pengen dia memang harus ada di situ. Ya. Karena tugasnya memang itu. Memang tugasnya itu. Saya ternyata di seberang sana ada toko fotokopi, ada jual apa Ya, tuh, ya. ada kan? Ya. Di Tugu Tani, di Tugu Tani itu kan? Di sebelah kanan tuh Tokopean segala macam ya. Saya datangin dia. Hmm. Ya kita tiap hari ngobrol. Akhirnya dekat. Ya. Saya bilang, teleponnya berapa? Telepon. Belum ada handphone. Ya. Ya. Teleponnya berapa? Oh ini. Nah, saya tahu nomor teleponnya. Jadi setiap memang harus ada jam itu di situ. Saya telepon dia. Ke tokonya itu. Ya. Ada anggota saya enggak. Jadi ketika saya HT dia bohong, Ya. udah saya bikin perjanjian. Artinya inovatif dan kreativitas itu Iya. penting. Ya. Jadi sekarang Pak gampang. Ya. Video call semua, gratis. Ya. Ya. Kenapa dia nggak lakukan itu? Ya. 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 Di mana kamu? Ya. Ya kan? Saya waktu karena call saya berhasil salah satu dari quick response itu, Ya. karena saya pasti udah ada handphone kan? Ya. Di mana kamu? Ya. Kok ada siap lagi di perjalanan? Kok ada suara burung? Kamu bawa burung ya? Di mobil nggak bisa. Coba video call, ternyata bohong. Ya. Iya. Iya. Habis dia sama saya. Iya. 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 Karena saya memang bikin perjanjian. Iya. Iya. Kalau kamu ele-elean, saya gampar, saya hajar kamu ya. Iya. Tapi kalau saya ele-elean, kalian pukul saya aja. Iya. Kita keroyok. Berani nggak begitu? Saya berani. Iya. Iya. Dan saya laku disiplin mati. Iya. Iya. Saya pasti turun. Kalau nggak dia pukul saya. Iya. Ya kan? Iya. Karena saya udah sumpah kan. Kita bikin perjanjian bersumpah sama dia. Akhirnya mereka pun nggak berani macam-macam. Saya juga nggak berani kan. Seperti itu. Ya. Nggak pernah. Saya nggak turun, pasti turun. Kalau enggak saya dipukulin anggota. Makanya pasti anggota-anggota yang kenal saya nggak mengharapkan saya balik lagi ke tempat itu. Iya. 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 Mungkin doa-doa mereka tercapai sehingga saya nggak jadi-jadi. Balik. Baca dah. Itu resiko dari sikap Abang Da. Iya. Keputusan untuk menjadi anggota Polri itu seperti beliau tadi bilang bahwa menempatkan masyarakat itu sebagai bosnya mereka, melayani dan sebagainya gitu. Andai itu terjadi bagi setiap individu yang ada di personel Polri, mungkin wajah Polri yang selama ini punya stigmatisasi hedon dan sebagainya nggak terjadi mungkin Abang. Iya. Loh ya kita kan malu ya. Bos kita kok nggak make kita pakai. Menurut saya ya, menurut pribadi saya. Dan kita kan nggak perlu juga untuk pakai macam-macam kan. Menurut saya Ya. kita kalau memang alat yang kita punya mungkin kalau nggak boleh pakai handphone loh, mungkin itu berbahaya. Berikutnya polisi itu harus digaji besar. Ya. Harus. Hari ini kurang besar gaji ya? Menurut saya kurang. Ya. Bandingin sama penegak hukum lainnya. Ya. Jaksa, hakim, Ya. ya kan? Atau dengan departemen keuangan sekalipun loh. Ya kan? Saya lihat masih kurang. Ya. Nah, setelah full sama dengan mereka umpamanya, dengan hakim. Sama kerasin, kalau salah sedikit udah pecat aja. Ya. Selesai. Ya kan? Bermain dengan para penjahat, dengan mafia-mafia, selesai. Nggak usah. Kita luruskan ini, supaya negeri ini jelas gitu. Ya kan? Sampai ke Pancasila yang sila kelima itu. Ini Karena kan gini, enggak. tidak semua polisi yang digambarkan di media itu, di Jakarta ini, polisi pakai barang-barang bermerek.
Tapi banyak polisi-polisi di daerah itu yang hidupnya mungkin hari ini tetap kekurangan ya, artinya menyekolahkan anaknya juga sulit, menkuliahkan. Artinya hidupnya standar, malah dengan standar itu mereka berupaya untuk mencukupi keluarganya. Banyak polisi-polisi yang seperti itu, sehingga kita harapkan kepada publik itu tidak menghakimi polisi secara institusi. Ya. Masih banyak polisi juga yang baik, masih banyak juga polisi yang hidup sederhana, yang itu merupakan pilihan-pilihan mereka. Tapi tidak menutup mata juga bahwa banyak polisi yang hidup berlebihan, yang itu di luar nalar kita, yang menunjukkan sikap hedon, ya bukan lagi kaya, itu udah di atas kaya. Karena penghasilan mereka mungkin miliaran setahun, ya, yang di luar batas wajar. Dan itu saya pikir perlu dibenahi segelintir orang itu dengan membuat sistem polisi ini menjadi lebih baik, baik secara organisasi maupun pembagian kekuasaan yang jelas. Sehingga itu mungkin menjadi PR untuk Indonesia menata polisi masa depan. Ya. Saya pikir gitu. Bung Rafael masih ada? Siap, cukup Abang. Atau ada pesan untuk teman-teman polisi yang di daerah yang dimana yang masih berjuang untuk negara dan bangsanya ini, Pak Yayu? Sebentar lagi saya akan selesai tugas di polisi. Purna. Saya titip sama bayangkara-bayangkara di seluruh Indonesia. Jangan pernah menyakiti hati masyarakat. Bersatu dengan masyarakat itu hal yang terbaik. Ya kan? Hidup sederhana saja. Jangan pamer kemana-mana. Ajarkan istri dan anak kita bahwa kita ini polisi yang harus memberi contoh. Kita ini keluarga polisi yang harus memberi contoh ke keluarga lain. Bahwa hidup kita ini harus sederhana, rajin, jangan malas, ya kan? Menunaikan tugas dengan benar, ya kan? Jangan pernah menyakiti. Tegas tetap harus tegas, ya kan? Tapi tetap humanis. Gitu, kan? Saya pikir rezeki, berkah, barokah, apapun berkat itu sudah Tuhan atur. Setiap manusia di dunia ini pasti punya rezeki, ya kan? Nggak mungkin Tuhan kasih di dunia nggak ada rezeki, bohong. Orang-orang malas saja yang mengatakan itu. Tapi kalau kita memang tawakal, berdoa, rajin beribadah, takut Tuhan, ya kan? Lakukan yang terbaik untuk kehidupan kita, pasti Tuhan pun nggak akan bikin kita susah lah. Pasti malah kita senang. Tetap semangat. Jadilah bayangkara yang dicintai masyarakat. Ya, demikian teman-teman sekalian pesan dari Brigadir Jenderal bintang 1 untuk teman-teman polisi semuanya di seluruh Indonesia. Beliau masih punya harapan bahwa polisi Indonesia bisa menjadi lebih baik. Di tengah persepsi negatif, masih ada sisi positifnya di kepolisian. Kita butuh polisi yang baik, kita butuh polisi yang mengayomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Polri untuk waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Yayu. Terima kasih. Terima kasih.